Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng statistik, Rado Wendra dan Rado Institut. Kali ini kita akan coba menghasilkan satu novelty baru yang kita sebut dengan model peluang Kafia Manoharan Cosine Rado Institute Distribution. Kalau sebelumnya kita telah membahas Kafia Manoharan Cosine Inverse Rayleigh Distribution. Nah, sekarang kita coba hasilkan novelty dengan menggantikan baseline dari inverse Rayleigh menjadi Rado Institute Distribution. Kita akan coba nanti bandingkan mana yang lebih baik antara dua model yang akan kita bahas. Nah, apa itu model Kafia Manoharan Cosine Inverse Rayleigh Distribution? Tidak kita bahas lagi karena telah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk ke www.rado Institute Distribution. Silakan masuk ke www.rado Institute untuk membahas, melihat kembali hasil pembahasan kita mengenai model Kafia Manoharan Cosine Inverse Rayleigh Distribution. Oke, kita langsung saja bahas coding dari novelty yang kita hasilkan pada pagi hari ini. Oke, satu teknik yang baik yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini adalah menggantikan baseline distribution dari sebelumnya inverse Rayleigh menjadi Rado Institute Distribution. Lalu akan kita coba gabungkan dengan dua generator cosine family dan generator Kafia Manoharan. Jadi ada dua generator dan satu baseline. Data yang kita cobakan sama dengan data sebelumnya. Kita run dulu. Kita coba cek lihat data kita apakah masih sama dengan yang diberikan. Oke, sama. Ternyata R memahami data yang kita berikan sama dengan yang kita kehendaki. Lalu kita masuk ke dalam tahapan baseline. Baseline yang kita gunakan Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 12. Jadi K-nya itu kita bisa tukar-tukar, K nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita langsung saja fokus pada K sama dengan 12. Fungsi densitas dari Rado Institute, DF atau G kecil, adalah seperti yang Anda lihat nih dia. Ini fungsi densitasnya nih. Dengan D konstan. Konstannya ini didefinisikan di atas, ini konstan. Jadi fungsi densitas kita sekarang adalah ini dia. Ini secara total, ini fungsi densitas kita. Secara coding, fungsi densitas kita G kecil. Nah, ini adalah fungsi densitas untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 12. Ada D konstan, mana D tadi ini? D itu di Rado. Ini dia di Rado kita definisikan sebelumnya sebagai suatu konstan. Lalu ada poli, sehingga fungsi densitas kita adalah delta berpangkat K dibagi D kali poli kali eksponen min delta X. Parameternya delta. Nah, untuk CDF kumulatif kita gunakan langsung saja, kita integralkan fungsi densitasnya dari batas bawah 0 sampai ke X. Nah, itu teoritikal sederhana. Kumulatif adalah integrate atau integral fungsi densitas G-nya itu kecil, fungsi densitas dari 0 sampai ke X. Nah, itu teoritikal. Itu kumulatif kita. Kita gunakan definisi umum dari kumulatif. Lalu ini adalah generator pertama, cosine. Jadi sebelum kita ganti G kecil G besar, inilah yang disebut dengan ini disebut sebagai dari fungsi densitas dari generator pertama, cosine. Tetapi setelah G kecilnya kita ganti, G besarnya kita ganti dengan baseline, ini G besar, ini G kecil, maka dia akan menjadi cosine Rado Institute. Nah, menjadi cosine Rado Institute. Kalau kita ganti, kalau kita ganti G kecilnya dengan baseline Rado Institute, G besar kumulatif, dan menjadi cosine Rado Institute. Nah, ini generator pertama, ini kumulatif generator.
Generator kedua, Kafia Manoharan. Kafia Manoharan seperti kita bahas, ini sebelum R besar R kecil kita ganti, ini adalah generatornya masih, generator Kafia Manoharan. Tetapi ketika R kecil kita ganti dengan cosine Rado Institut di atas sebelumnya, dan Rx itu kita ganti dengan kumulatif cosine Rado Institut, maka secara keseluruhan model inilah yang kita sebut sebagai cosine, sebagai Kafia Manoharan cosine Rado Institut distribution. Jadi bertingkat. Kalau Anda ganti Rx-nya dengan Rx delta, Rx delta tadi ini, nah ini Rx delta, ini R tadi. R-nya itu tadi setelah kita ganti G dengan G besar, dengan baseline dari Rado Institut, R ini menjadi cosine Rado Institut. Dan R besar menjadi kumulatif cosine Rado Institut. Tetapi telah kita masukkan ke dalam generator Kafia Manoharan, nih, kita masukkan ini kalau ini tadi ingat masih generator, tetapi jika Rx kecil kita ganti dengan R kecil dan Rx besar kita ganti dengan Rx besar dari generator sebelumnya, yaitu cosine Rado Institut, dia menjadi model peluang Kafia Manoharan cosine Rado Institut. Nah, ini fungsi densitas kita, model peluang baru kita ini dia. Oke? Dan kumulatifnya ini kumulatifnya. Lalu ada dua tingkatan Anda lihat, generator 2, baseline 1. Ada baseline Rado Institut, ada generator cosine, ada generator Kafia Manoharan. Lalu negatif log likelihood. Nah, yang di log likelihood kan tuh Fx-nya ini adalah Fx dari Kafia Manoharan cosine Rado Institut. Nih Fx-nya itu nih F. Mana yang F tadi? Ini F kecil nih. Nah, ini F tadi nih. Oke. Lalu kita gunakan optim untuk estimasi parameter, tapi kita pilih dulu beberapa, kita berikan beberapa nilai awal sekaligus biar hasilnya komplit, dan kita gunakan optim untuk estimasi parameter. Oke, lalu kita pilih yang terbaik, lalu kita dapatkan parameter beta delta, lalu kita coba nanti cek model ini validasinya apakah integralnya 1 atau tidak. Lalu seperti biasa kita dapatkan density plot, memasangkan histogram dan PDF. Lalu kumulatif plot, memasangkan empirical CDF dan theoretical CDF. Oke, kita coba run saja semua coding yang kita hasilkan, apakah baik hasilnya. Kita coba cek, kita run saja semua langsung. Kita coba lihat dulu parameter-parameter yang diberikan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita tinggalkan, kita coba run dulu. Nah, ini untuk model peluang kita run, kita tunggu saja. Kita tunggu hasilnya. Ini dia berproses sedikit karena ada beberapa nilai awal yang diberikan, tentu dia berproses. Kita biarkan saja berproses. Karena mungkin tidak begitu lama, karena parameter pasangan yang diberikan tidak terlalu banyak. Jadi kita coba lihat saja hasilnya dulu, kita tes dulu hasilnya. Kita biarkan saja, dia berproses. Nah, selesai. Oke, kita lihat parameter-parameter yang diberikan. Nah, ini dia. Parameter beta 99, delta 7, nilai AIC 23, nilai BIC 25. Dengan beberapa kita cek validitasnya, integralnya hasilnya 1, ini integral 1 dengan error 10⁻⁹. Tadi kita integralkan, kita integralkan dari 0 sampai tak hingga hasilnya harus 1. Yang diintegralkan itu F-nya, integran, F kecil, fungsi densitasnya yang diintegralkan. Hasilnya 1, lalu kita coba lihat grafik. Nah, kita lihat grafik. Density plot dan cumulative plot. Kita coba lihat grafik kita coba. Wah, ini dia.
cukup baik. Kita lihat bagaimana dia dapat menangkap histogram dan kumulatif cukup baik. Kita lihat. Ini adalah KM cosine rate. Rate itu Rado Institute Distribution. Oke. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan model sebelumnya. Model sebelumnya yang kita bahas adalah Cavier-Monod cosine inverse Rayleigh. Nah ini sebelumnya nih. Seperti biasa kita sudah membahas baseline. Baseline-nya inverse. Ini fungsi densitas baseline. Ini kumulatif baseline, lalu generatornya cosine. Tukarkan G kecil, G besar dari baseline. Lalu yang kedua, generator kedua Cavier-Monod. Seperti biasa, inilah model peluang dari Cavier-Monod, cosine dari inverse Rayleigh. Dan beberapa hal negatif log likelihood, seperti memberikan beberapa pasangan nilai awal. Untuk mendapatkan parameter kita gunakan optim yang terbaik. Lalu kita lihat nanti hasil validasi bagaimana integralnya itu satu atau tidak. Lalu beberapa plot. Kita coba kan model peluang Cavier-Monod inverse Rayleigh. Nah kita coba run, kita lihat dulu hasilnya. Parameter AIC dan seterusnya kita lihat dulu sebelum kita gambar. Kita run dulu ini, kita coba lihat. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, Windows cosine. Kita lihat par. Oke, kita grafikkan. Kita coba lihat. Serap kita run. Nah, hasilnya tidak begitu baik. Kalau Anda lihat hasilnya, bandingkan dengan yang tadi, hasilnya tentu tidak begitu baik. Kita lihat kumulatif plot. Nah ini dia, jadi nampak perbedaannya dengan grafik sebelumnya. Fungsi densitasnya itu terlalu ke bawah menangkap histogram. Juga kumulatifnya tidak begitu baik. Ini KM cosine inverse Rayleigh, tidak begitu baik jika kita bandingkan dengan model yang kita hasilkan sebelumnya. Dari segi AIC-nya juga saya rasa lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kita coba lihat hasilnya. AIC-nya. Ini dia AIC KM, kita coba copy, kita coba paste. Nah, 45. Oh, 2 kali. Kalau novelty yang kita hasilkan, AIC-nya itu dapat kita lihat tadi hanya 23. Nah, ini AIC-nya. Ini AIC dari model kita. 23. Kalau yang model Cavier-Monod cosine inverse Rayleigh 45. Jadi sekali lagi kita membuktikan bahwa model peluang yang kita hasilkan dalam bentuk novelty ini itu sangat baik, bahkan lebih jauh baiknya daripada model yang dihasilkan oleh riset-riset artikel yang sebelumnya. Jadi saya rasa apa yang dihasilkan oleh radoinstitute.com silakan dicoba sebagai alternatif untuk menghasilkan hasil-hasil yang terbaik. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.